pada saat ada di puncak, quotes-nya seperti apa dah? Kok yang ditanya gue, bukannya tadi lu mau bilang. Tapi Eminem kayak banyak kan ya? Sekarang kita yang namanya cicet rap. Rap battle. Oh iya, rap battle. Yo. Di sini ada Dustin, semua pada nontonin, yang lain pada melototin. Maaf, kalau ada salah, semua manusia hanyalah pendosa. Gua akan menghadirkan Saikoji yang mukanya seperti mochi. Silakan masuk. Ya Pak. Taruh, nih gue kayak lagi nyiring Pak. Iya. Apakah ini salah satu termasuk OTD rapper atau gimana? Kalau untuk menurut Mas Igor? Boleh. Ini mungkin tulisan di baju tuh bisa jadi nama rappernya dia. Oke, nama rap. Kok bisa dibilang seperti itu Mas Igor? Coba bacaannya apa? Angel. Salah, Angel. Oke, tapi sebelum dimulai atau gimana, kita perkenalan dulu Igor Saikoji. Dalam mencoba mengerti. Wah, gimana Mas Igor? Saya kan istilahnya kan salah satu rap yang saya ikutin pada saat zaman-zamannya inbox dahsyat ya kan. Yeah. Musik-musik itu apalagi pas zaman-zaman sosial media mulai meledak ya kan ya. Yeah. Apalagi Facebook. Kok mundur kebalik ya? Inbox, dar meledak baru Facebook. Ini kebalik. Facebooknya sosial media, buat media sosialnya. Terus yang acara hibur-hiburannya seperti yang di TV-TV yang saya lihat gitu. Oh, iya, kan betul, berhubungan dengan OL itu kan Pak ya? Tuh nontonnya pagi. Nah, umur lu berapa waktu itu? Waktu itu saya umurnya 18. Berarti lu gak sekolah dong? Udah kelar. Oh, udah kelar. Baru lulus gitu Mas Igor. Oke. Oke, Mas Igor ya kan ya. Ini kan salah satu rap yang kita kenal ya. Rapper atau rap gitu. Rap itu kegiatan bermusiknya. Rapper itu profesinya. Kalau ini lebih ke repot ya. Repot banget ini. Lebih ke repot ya. Cuman apakah harus identik seperti ini untuk outfit? Enggak juga sebetulnya. Itu kan fashion. Maksudnya Fashion. genre musik apapun biasanya ada hubungannya sama fashion. Oke. Mengidentifikasikan diri dengan fashion supaya ya lebih lebih erat aja gitu visualnya. Oh, kalau rapper kayaknya kayak gini, kalau rocker kayaknya kayak gini gitu. Harus bisa breakdance nggak? Enggak harus juga. Soalnya kita dikasih kaos-kaos gombrong oversize supaya luas untuk gerak gitu. Kalau gombrong justru susah breakdance-nya. Breakdance biasanya bajunya biasanya lebih simple. Oh, lebih ketat segala macam kayak gitu masih. Kenapa ada rap, ada breakdance karena pada umumnya yang disepakati di komunitas hip hop itu terbagi jadi beberapa elemen. Oke. Ada 4. Ada 4. Hip hop. Oke, ada 4. Seperti apa itu? Rap, breakdance, graffiti itu visual art, sama yang terakhir biasanya orang bilangnya nge-DJ atau music. Oke, itu emang elemen yang dipersatukan ya. Betul. Pada saat itu berhubungan sama simbiosis mutualisme lah. Iya. Kerbau dan burung jalak. Betul lah. Seperti itu ya Mas. Kalau digabung kayak gini nih, kerbau sama burung jalak kayak gini. Ini Mas Igor, saya ada terinspirasi salah satu celutukan ente yang di film. Kan Mas Igor kan sebagai musisi juga, bisa dibilang musisi lah ya. Iya. Sebagai aktor juga. Nah, film yang istilahnya segini lah. Segi 5. Segini. Siapa? Segini siapa? 5 cm. Benar. Ya, film 5 cm. Ada salah satu celutukan yang saya istilahnya yang sangat ngebangun saya istilahnya menyadarkan bahwa kita ini warga Indonesia, ya lu ada di tanah Indonesia pada saat ada di puncak. Quotes-nya seperti apa dah? Kok yang ditanya gue, bukannya tadi lu mau bilang. Ada quotes seperti apa? Lu jangan lupakan tanah sendiri karena lu lahir di tanah ini. Itu bukan pas di puncak. Pas di mana? Pas udah diturun lagi di bawah di api unggun ngobrol sama teman-teman. Oh, mukanya udah kena debu ya?
Udah turun, udah kagak berdebu, udah dibersihin. Udah. Itu udah selesai semuanya, lagi ngumpul sama teman-teman di Api Unggun, baru bilang kan karakter gue kan tadinya pengen banget ke Manchester. Oh, Fans oke. MU Fans MU, oke. di film. Kenapa? Badut Eropa? Hah? Apa? Badut Eropa? Apa dibilang? Enggak, fans MU kan? Bandit Eropa apa? Badut Eropa. Oh, badut Eropa. Enggak, Itu karakter di film, Oke. bukan karakter gue sehari-hari. Gue sehari-hari justru kagak ngikutin bola. sama sekali. Sama sekali enggak. Apakah misalnya nih Tadi yang pertanyaan pertama belum selesai, lu belum jawab. Quote-nya apa gitu? ya quotes-nya itu apa yang Mas Igor bawakan pada saat itu? Yang gue bilang di Api Unggun, gue nggak jadi pergi ke Manchester karena gue bilang dari kecil gue tinggal di sini, minum airnya tinggal di tanahnya. Masa gue nggak ada terima kasihnya bang sama apa negara gue sendiri gitu. Akhirnya nggak jadi dia. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Wah iya itu lebih ngena ya istilahnya. Iya. Lu istilahnya mau sesombong apapun sebagai warga lokal, misalnya lagi di luar negeri, tapi lu ingat lu netes di mana, lu berakin di mana ya kan ya istilahnya. Indonesia kita punya bener gak tuh? Iya. Oh ya, sekali lagi Mas Igor ini first pertama kali ya saya merequest karena Mas Igor datang dan segala macam dan saya hadirkan salah satu pengirim musik juga untuk jadi bumbu-bumbu di acara ini. Ini perkenalkan adanya Tony, yaitu sebagai nah ini adanya Tony, coba sorot, ini adalah founder dari Magna Talks ya. Kalau kita lihat ya, ini ada Iyas Lawrence, benar gak sih? Nah, oke. Jadi istilahnya penambah bumbu lah yang ada di sini Mas Igor ya. Biar acara-acara TV pagi yang tadi lu sebut ya. Iya. Acara sekarang bisa berpindah ke platform seperti ini biar bisa meluas ya kan ya. Asik. Penonton-penontonnya bisa memilih dan menyaring lah, memfilter siapa yang mau nonton ya silakan gitu ya. Siapa yang enggak ya harus nonton lah gitu. Siapanya harus pemaksaan ya. Gitu. Nah, Mas Igor kan istilahnya kan musikian dari kecil nih. Nah, musikian dari kecil otomatis Apa musik? musikian. Kalau yang ada di Oh, musician. iya, yang ada di bio Musikian, mesti sekian emang. yang ada di bio IG Iya. atas. Nah, pada saat itu emang dulunya pas kecil doyan ngoceh apa gimana? Mas Igor akhirnya bisa cepet gitu atau enggak sering makan permen karet? Enggak, kenapa permen karet? Ngunyah mulu jadi aktif buat mulutnya. Oh iya. Sebetulnya enggak, kebalik. Justru gue orangnya waktu kecil tuh pendiam. Di keluarga pasti. Hah, kok di keluarga? Oh, di keluarga istilah pendiam tapi pada saat di tongkrongan ngerocos. Enggak sama, pendiam juga. So tahu saya. Tapi emang gue senengnya adalah kalau nge-rap itu hal-hal yang mungkin gak bisa gue ungkapin waktu gue jadi anak yang pendiam itu bisa gue tulis dulu. Oke, Jadi ditulis. setelah ditulis baru itu diekspresikan dalam bentuk lirik gitu. Nah, pelan-pelan kebiasaan yang tadinya pendiam itu berangsur-angsur jadi lebih baik karena ya jadi rapper kan kita mesti bisa public speaking. Kita mesti bisa ngobrol sama orang di atas panggung, ketemu orang gitu. Jadi kalau dibilang aslinya dari kecil ngoceh enggak juga. Oh, justru enggak. Enggak. Itu dilatih. Dilatih Dan pelan-pelan. Dibentuk. Enggak apa namanya? Yang tiba-tiba kayak Messi apa dah? Hah? Messi. Messi. Artinya apa, Bang? Itu bukan. Bukan. Messi kan istilahnya dia katanya memang entah ditakdirkan sebagai sepak bola dan emang udah disuratin gitu ya. Jadi Siapa yang nyuratin? ya ini hubungan vertikal. Oh iya. Ya antara dia dan sang pencipta. Oke. Seperti itu ya kan. Nah mungkin seperti itu ya Mas Igor ya. Nah kalau itu berarti otomatis dia bentuk enggak hanya uhuy aja ya. Hah? Uhuy. Gue Spontan. bingung di interview di sini. Iya. Overtip kalau gue. Enggak spontan gitu aja. Iya. Oh, gue udah spontan. Iya. Nggak, kalau misal nggak apa-apa capek silakan diminum dulu Iya. air karena udah ada airnya. Kemarin kan bulan puasa nggak boleh cuma Iya. gimmick doang ini segala macam. Tuh baca ya kan, yang udah bisa baca silakan baca. Kita bersedia apa aja kok ya kan ya. Nanti jiwa raga saya jual untuk itu tadi. Benar. Nah, back to Mas Igor. Mas Igor, selain Mas Igor istilahnya di bidang itu, kalau
misalnya kegiatan Mas Igor sehari-hari seperti bapak-bapak biasa nggak sih yang kalau sore nyiraman tanaman atau enggak ini gunting-guntingin pohon bonsai gitu-gitu nggak? Iya kurang lebih sehari-hari kayak bapak-bapak pada biasanya di rumah ada kucing. Oh ada kucing. Tanaman di rumah biasanya juga yang lebih minim perawatan kayak ada kaktus gitu. Simple lah gitu. Tapi ya sehari-hari sebetulnya kalau nggak nge-rap atau nggak urusannya bermusik, gue lebih banyak di rumah. Lebih karena ini rumah kita milik sendiri yang tadi gitu. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Oh gitu. Lebih baik di rumah kita sendiri. Kalau rumah orang kontrak namanya. Orang kontrak. Sampai Mas Igor istilahnya senang banget family time ya. Iya. Nah, angkat dari family time ada sebuah kisah yang Mas Igor istilahnya ada survive untuk menurunkan berat badan karena untuk bisa bermain dengan anak atau gimana gitu. Apa surprise? Survive. Oh survive. Survive. Oh maksudnya demi untuk keluarga gue berusaha supaya hidup lebih lama gitu lah, lebih sehat, menurunkan berat badan. Iya betul. Dan akhirnya pas Mas Igor termotivasi seperti itu pada saat di rumah anak pengennya mainnya lari-larian. Gara-gara anak gue ada 3. Oke. Anak gue ada 3. Yang 2 udah bisa dibilang satu hampir dewasa, satu remaja. Yang kerasa lebih capek itu adalah anak ketiga yang paling kecil. Sekarang umurnya baru 5 tahun. Oh umurnya baru 5 tahun. Jadi bayangin 2 tahun yang lalu umurnya berarti 3 tahun lagi lucu-lucunya lagi lari-lari kesana kemari. Nah gue nyadar waktu itu kok kayaknya kondisi gue nih nggak maksimal nih untuk menikmati momen-momen sama keluarga. Karena kan 2 anak yang lain kan udah pada besar, udah pada mulai kehidupannya sendiri. Waktu gue punya anak ketiga, kok kayaknya happy gitu ngeliat anak ketiga, tapi guenya nggak kayak waktu muda gitu. Dia lari-lari, ngejar-ngejar, kagak bisa gue gendong. Akhirnya salah satu faktor yang bikin gue sadar kayaknya gue harus memperbaiki kesehatan supaya bisa banyak habisin waktu sama keluarga, sama anak, bisa main gitu. Oh, itu programnya bisa berapa lama, Mas Igor? Program apa tuh? Program untuk bisa menurunkan berat badan tersebut. Nggak ada program sebetulnya, memang perubahan gaya hidup aja. Oh, gaya hidup mungkin untuk konsumsi kuliner dikurangi ya? Konsumsi kuliner dikurangi. Sebetulnya konsepnya benar, memang harus ada yang dikurangin, tapi bukan berarti nggak makan. Kalau kita makan yang benar ya, bukan makan sembarangan. Makan banyak juga nggak apa-apa, asal yang kita makan jelas apa dulu. Iya. Banyakin protein, banyakin sayur, karbohidrat juga boleh kayak nasi, roti, tapi jangan terlalu banyak. Apalagi mengurangi makan cepet itu. Hah? Makan cepet? Oh, fast food. Iya. Emang harus begini nih, lu mesti. Dia mikir tuh 3 langkah di depan. Gitu. Mengurangi banget. Iya, harus mengurangi lah. Nggak terlalu banyak pengawet, real food yang nggak terlalu banyak diproses. Iya itu. Sama olahraga. Nah itu dia. Saya juga pengen kayak ngecilin perut segala macam, tapi untuk memulainya yang mager, kenapa ya itu ya? Karena mungkin lu mikirnya harus olahraga kayak orang yang udah sering olahraga. Benar. Yang badannya udah jadi. Padahal olahraga itu menurut gue nggak harus olahraga yang langsung ekstrim kayak orang ngangkat beban berat-berat, lari 10 kilo, 15 kilo, enggak juga. Olahraga itu ngelakuin sesuatu yang bisa lo lakukan secara rutin, nggak usah berat-berat. Yang penting kuncinya rutin. Perkara nanti olahraganya jadi lebih berat, itu otomatis akan nambah sendiri keinginan untuk kayak, oh gue kayaknya pengen bisa olahraga lebih berat lagi nih, pengen lebih kuat lagi lah. Yang penting ada dulu yang dimulai rutin. Olahraga paling gampang dan gratis. Nah itu. Nggak perlu pakai beli baju olahraga, nggak perlu pakai sepatu lari mahal, nggak perlu bayar nge-gym, itu cuma jalan. Jalan kaki keluar rumah. Jalan. Nah itu orang udah terbuai karena kendaraan, akhirnya males dan emang dimanjain ya. Itu akhirnya salah satu alternatif ya, jalan ya. Jalan. Sehari biasanya bisa berapa kilometer kalau Mas Igor terka-terka? Kira-kira maksudnya? Iya. Kalau misalnya gue habis minimal ya, kalau misalnya gue habis angkat beban, pasti gue akan setengah jam untuk jalan 2 kilo di sekitar rumah gue. Nah sekitar rumah gue tuh jalannya naik turun. Jalan naik turun itu juga mempengaruhi ke kondisi kardiovaskular, ke jantung gitu. Kayak grafik saham gitu ya? Iya betul. Kalau lagi turun, nah itu lu banyak-banyakin tuh. Nanti kalau lagi naik di atas lu jual. Iya benar. Itu krim Veneta juga kan gitu kan? Iya krim Veneta.
Itu es krim orang kaya tuh. Zaman gue kecil nggak bisa beli. Serius itu Mas Igor? Akhirnya kan dia ngeluarin lagi ya? Iya. Semua orang bisa lah dengan harga segitu istilahnya. Udah bisa. Soalnya buat jamaah juga kan. Apa? Buat jamaah, buat rame-rame. Oh, buat zaman nanti. Nah, ada yang nggak tahu nih es krim Veneta seperti apa nih kayak gini. Nah, terus gue colek dah. Enak. Ini Mas Igor, berarti posisinya anak yang memotivasi juga melihat pergerakan dia ke sana kemari. Keluarga. Oh, keluarga. Ya, keluarga secara umum. Nggak cuma all in semua sama istri, sama ya kondisi gue sendiri juga. Ada momennya gue ngerasa kayak lagi duduk-duduk kayak gini. Kan ini kan pakai smartwatch nih. Smartwatch tuh bisa ngasih tahu kondisi heart rate kita kayak gimana, detak jantung. Nah pernah tuh 2 tahun yang lalu lagi nyantai kayak gini, smartwatchnya bilang kalau detak jantung gue tuh heart rate-nya 115. Lagi ngapa-ngapain. Orang normal kalau nyantai itu bisa 80, 90, 100. Gue 115 lagi ngapa-ngapain. Berarti itu ada yang salah gitu dengan kondisi jantung. Normalnya 80, 85 ya? 80, 90 juga nggak apa-apa. Kalau itu udah kayak melewati kapasitas ya modelnya. Bukan, maksudnya jantungnya bekerja lebih keras tanpa kita ngapa-ngapain. Pokoknya ada yang salah dengan jantung. Iya. Oke, berarti Mas Igor benar-benar mengutamakan keluarga udah pasti ya. Musik tetap berkarya ya. Nah, salah satu yang saya kagumi dari Mas Igor bisa berkarya dengan cara langsung mengucap tanpa harus mikir gitu. Entah mikir atau gimana tapi secara refleks gitu. Oh, maksudnya nge-rap. Nge-rap spontan gitu. Nge-rap gitu. Nah, mungkin kita bisa tester kali ya. Salah satu challenge yang saya akan kasih ke Mas Igor ya. Kayak tester makeup gue. Ya, salah satu tester yang akan kita challenge untuk Mas Igor. Itu kalau challenge rap namanya apa? Mas Igor? Freestyle. Oh ya, freestyle rap. Rap. Kalau rap itu bagian lagu yang lu nyanyi ulang-ulang. Nah itu rap. Iya, freestyle rap. Freestyle rap. Oke, nih saya mau kasih salah satu challenge dari Mas Igor dari judul buku yang nanti akan saya tunjuk. Apakah langsung bisa? Boleh. Oke, siap untuk ini Pak pengiring. Siapa dulu nih? Sorry, belum kenalan nih, Pak. Tadi udah lu kenalin namanya nggak bener. Iya, bukan Iyas Lawrence itu. Siapa? Cua. Cua. Oh, Cua, oke. Cua udah siap untuk mengiringkan. Namanya siapa? Cuaks. Musik dulu nyalain. Oke. Set. Oke, ya langsung aja mulai ini semua digerus. Kalau gue udah freestyle udah pasti tetap lulus. Bisa langsung dikasih tanpa perlu dikasih fulus. Tumbuh tinggi kayak tanaman di majalah Trubus. Lagi, coba tunjuk lagi yang mana? Oke, cek 1 2 1 2. Ya kalau gue freestyle gagal masa iya? Kalau kayak gini udah pasti bukan rahasia. Memangnya asik di dalam hidup animalia. Gue bisa freestyle binatang kayak buku mamalia. And once again, once more. Oke, cek 1 2 1 2. Kalau manggil orang itu bisa lo panggil boy. Dia pegang buku Wonder Schoolboy. Itu berarti lo jangan pikirin idola. Ini buku soal anak sekolah. Wah iya lagi pas. Sekarang gantian dong. Oke. Giliran gue yang nantang lo. Kita pakai buku juga ya. Oke. Nah nih. Mencintai wanita berisi. Kita perlu hidup dengan kisi-kisi. Daripada basa-basi tidak ada intuisi. Apalagi engkau bukan orang yang berisi. Yang penting mencintai wanita berisi. Janda. Ya.
Bukan soal duda, bukan soal kaya, bukan soal harta, tahta, serta wanita. Apalagi kau yang punya berlian, emas, butiran, timah. Apapun itu bisa dipersatukan. Namun hal-hal yang tidak bisa dipersatukan adalah hal yang memperkaya diri. Kayak apa? Ya kayak janda. Emang janda nggak boleh memperkaya diri? Apa? Maksudnya egoisme jadinya. Oh, iya. Bagus. Seperti apa Mas Igor kalau dari pandangan saya, dari pandangan Mas Igor terhadap saya untuk nge-rap freestyle seperti itu? Justin Tiffany. Yang penting berani. Weh. Keren. Ada sebetulnya kalau menurut gua tuh kayak di dalam menurut gua sirkuit on the deal lo tuh ada nyambungnya. Wah serius? Cuman kayak kurang disolder aja makanya kayak kurang ketemu gitu. Igor Saikoji, terima kasih sudah dipuji. Asik. Nah itu berarti enak juga ya istilahnya otak kita jadi aktif, jadi istilahnya nggak membleh, ya kan? Terus pikiran kita juga nggak mager ya. Nah pada saat ini kalau kayak gini kan apa-apa kan yang dipikirkan secara cepat. Pernah nggak ada di fase mana Mas Igor itu pernah bikin SIM? Hah? Pernah bikin SIM? Bikin SIM? Surat izin mengemudi? Iya. Iya pernah. Pernah bikin SIM itu. Nah berarti Mas Igor istilahnya kalau kayak gitu posisinya lewat nembak apa natural? Apa? Nembak atau sesuai prosedur? Sesuai prosedur dong. Oh, itu terpengaruh dong gara-gara sering rap atau gimana? Karena rap apa-apa bisa dilakukan secara cepat. Misal ujian nih, aku bisa ngelaksanain ini secara cepat, nggak harus perlu mikir. Karena gue tahu nih isiannya nanti apa aja gitu, yang gue harus diisi. Katakan yang isian tertulis gitu. Kayak gitu gak Mas Igor? Pengaruh gak di dalam segi dunia musik ke dunia edukasi lah, pendidikan? Tadi dia nanya bikin SIM, sekarang dia nanya dunia musik, gue bingung juga. Ada hubungannya nggak? Berhubungan nggak gitu? Dengan apa? Dengan hal-hal yang ketimpangan terjadi seperti itu, Mas Igor. Yang timpang siapa? Yang timpang Ya, Mas Igor. Nah, kalau Mas Igor kan apa-apa mikirnya cepet. Otomatis ada gak yang... Lu juga cepet, cuma kecepetan lu mikirnya. Gini Mas Igor misalnya syukur-syukur nggak terjadi ya. Bila Anda seperti sedang ada di pintu tol. Ya. Posisi itu habis. Ngetep. Ngetep habis. Duit pun kurang. Orang-orang pun di sekitar kendaraan nggak ada. Apa yang harus dilakukan Mas Igor? Kan Mas Igor bisa berpikir cepat. Oh, gua harus mengatasi solusi secara cepat nih. Langsung tanya belakang aja Pak, bisa minta tolong dulu. Itu nggak ada orang. Berarti kagak nggak ada yang ngantri? Nggak ada. Iya, kalau gitu nggak usah buru-buru cari petugas saya dulu bilang sama petugas. Karena biasanya kalau pintu tol sekarang kalau ada yang kurang biasanya pojok-pojokan tuh bisa tuh isi ulang. Bisa isi ulang. Duit kurang nih, gimana tuh? Kalau misalnya duit gue kurang ya gue juga kagak bakal keluar kemana-mana juga kali ya. Memang susah. Berarti walaupun kita mikir cepat, solusi nggak bisa cepat juga ya? Nggak bisa instan. Oh, oke. Perlu ada inian juga ya, perlu ada pemikiran yang matang juga ya. Betul. Iya. Tapi kalau udah nge-rap itu karena terbiasa menulis atau gimana? Jadi istilah bisa refleks kemana-mana untuk kata-kata yang dipilih. Benar, harus biasa banyak-banyak nulis lirik. Jadi sebetulnya yang gue keluarin semua itu bukan sesuatu yang apa ya kayak wangsit langsung muncul. Mungkin sambil jalan gue bisa mikir kayak misalnya trubus, fulus, lulus. Tapi sebetulnya itu karena memang udah pernah mungkin satu waktu gue nulis pakai rima uus gitu. Oh, artinya kami. Iya. Enggak, United States. United States, iya. US. US. Oh iya. Itu yang suka ngelawak juga tuh. Iya, US. Itu dia benar-benar ya. Oke, untuk penyelenggaraan tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Mas Igor. Ini seru sekali ya karena kita kaitkan sebagai aktor juga ya kan ya sebagai bisa dibilang penulis lah. Ya boleh penulis. Karena di lagu yang dibuat ada lirik yang ditulis dari harus Mas Igor ditulis sendiri. benar. Ada
Ya kalau kagak ditulis kan sih gimana cara gue nge-rapnya gitu. Oh, misalnya nulisnya dijokiin, ini bikinin gue lah, gitu. Oh iya ya, enggak dong. Kalau rapper tuh kita harus bertanggung jawab sama lirik sendiri. Oh, oke. Seperti itu ya Mas Igor ya modelnya. Kalau di Indonesia, menurut Mas Igor kan banyak tuh istilahnya rekan-rekan atau kawan-kawan ya, yang istilahnya di bidangnya juga sebagai rap juga ya, rapper. Nah, ada kayak misalnya, nih kalau gue ngeliat istilah bikin jengkel dan nih rapper. Kalau misalnya diterka-terka atau dilihat-lihat, ada gak? Hah, maksudnya? Model Gue tuh kalau denger dia ngomong, gue menerka-nerka arahnya kemana nih. Begitu keluar kayak, hah? Yang mana sih maksudnya? Jadi, yang bikin jengkel. Iya, kayak bikin jengkel maksudnya, kayaknya nggak gini dah, seharusnya nge-rap gitu, bukan kita soal ngejuriin atau gimana ya, tapi nggak serak aja ngerasanya. Nggak serak aja. Maksudnya berseteru sama rapper lain. Entah segi berseteru, entah melihatnya istilahnya kayak kurang enak gitu, kurang eye-catching menurut Mas Igor. Kalau menurut gua itu selera sih. Selera? Karena menurut gua style rap itu macam-macam. Ada yang style rapnya begini, ada style rapnya begitu, musiknya begini. Buat gua sama kayak Indonesia, bineka tunggal hip hop, berbeda-beda, tapi semua tetap hip hop. Yang penting lo apa yang lo suka, ya itulah yang lo nikmatin. Kalau ada yang lo nggak suka, ya biarin aja dengan hidupnya. Mungkin emang tetap ada yang suka. Oke. Kayak misalnya gini kan, muka-muka kayak gini juga tetap ada yang suka. Kalau nggak serak, mungkin maksud lo gini, dalam dunia rapper, antar rapper ada yang namanya ini, berseteru tapi lewat karya. Ada tuh. Kayak misalnya battle atau balas-balasan pakai lagu, mungkin itu maksudnya. Kalau gua ngelihatnya dari sudut pandang rapper itu bukan karena nggak suka, tapi karena sama-sama secara sehat kita tuh berkompetisi untuk ngadu skill. Oke. Jadi hip hop itu memang apa ya? Culture-nya tuh kompetitif. Kompetitif itu kompetisi aktif. Iya, gue boleh juga kompetisi aktif. Jadi misalnya kan tadi gue udah sebut elemen-elemennya, rapper lawan rapper, ada namanya rap battle. Oke. Atau dancer lawan dancer, dance battle. DJ juga ada DJ battle. Oh iya. Atau orang graffiti juga suka, mereka kayak misalnya bikin graffiti terus ditimpa lagi sama graffiti lain. Iya. Jadi memang ada yang namanya kayak gitu. Nah biasanya kayak gitu tadi bentuknya ada, kalau rapper tuh ada rap battle. Oke. Atau kalau enggak mungkin yang pernah terjadi juga tuh orang biasanya bikin lagu dis-disan, bales-balesan. Pakai lagu kayak gitu. Iya. Tapi tujuannya dia melecehkan nggak sih? Sebetulnya enggak, karena kita harusnya ya kalau yang sudah berpikir dewasa tahu bahwa ya memang culture-nya kayak begitu. Kalau misalnya orangnya kagak suka atau baper, menurut gua sayang banget karena lo kehilangan kesempatan untuk belajar. Ada yang gitu tapi? Ada aja kali ya yang baper. Oh, pernah pas lagi rap battle sama Mas Igor tiba-tiba, ini kok wah orang baper malah sama gue. Gitu ada? Oh, kalau misalnya zaman dulu enggak sih. Oh enggak. Sekarang ada? Kalau sekarang mungkin bukan yang sama gua kali. Karena biasanya gua kalau misalnya balas-balasan sama orang, di belakang itu pun gua tetap bisa berkomunikasi sama orangnya. Nah, kalau Mas Igor sendiri ada kayak istilahnya kiblat the king of rap in the world. King of rap in the world. Yang dalam kata-kata. Iya, yang benar-benar jadi kiblat Mas Igor. Wah, ini orang udah ini apotik tutup gitu ya. Gak ada obat. Iya. Ada. Banyak sih referensi. Gua memang dari kecil gue suka banget dengerin Eminem. Salah satunya. Eminem. Menurut gue Eminem itu dia memang sebelum jadi rapper yang dikenal orang, dia memang aktif di dalam komunitas skena rap battle. Oke. Tapi selain Eminem ada juga rapper-rapper yang agak lawas yang dari tahun 90-an udah berkarya sampai hari ini masih berkarya. Ada satu rapper yang gue suka banget dari New York namanya Nas. NASH. Enggak ada H-nya. Oh, Nas aja. NAS. NAS, Nas. Oh, Nas. Oke. Tahu nggak? Enggak tahu itu. Pernah tahu ini nggak? Dulu ada lagunya gini. Oh, tahu. Ya, tukang roti biasa pakai itu. Itu kan ya. Nah, I know I can be what I wanna be. Pernah denger gak? Oh, itu pernah di radio ada. Di my life. Hah? Pernah. I know I can be what I wanna be. Nah, itu lagunya Nas. Grup ya? Dia nge-rap sendiri. Oh, nge-rap sendiri. Tapi Eminem kayak banyak kan ya?
Oh lu mungkin lihat video klipnya. Iya, yang bener. My Name Is yang banyak rambutnya pirang-pirang semua. Bener. Enggak, dia bikin nge-rap lagu soal dirinya. Itu semua lagi nge-cosplay jadi Eminem, bukan Eminemnya banyak. Dia tahu video klipnya satu, sangka Eminemnya banyak. Iya. Oke, berarti fix kalau apa-apa itu solois ya untuk seorang rapper ya, apapun itu. Bisa juga nge-group. Jarang, tapi Dia langsung bilang jarang, tapi Iya. enggak juga ada. Ada Wu-Tang Clan, pernah denger Wu-Tang enggak? Wu-Tang Clan. Iya. Wu-Tang Clan apa? Oh, Wu-Tang Clan. Iya. Oh, itu dari luar juga kan? Iya, benar. Itu ada 9 orang. Ada Satu 9? grup rapper semua. Oh, dia berarti secara bergantian ya kalau kayak gitu grup-grupan. Siapa gantian dia? 50 Cent tahu 50 Cent? 50 second. 50 Cent itu ada grupnya, namanya G-Unit. Oh, oke. Itu Eminem juga, nah mungkin maksud lo ini, Eminem itu kan satu orang. Iya. Tapi dia ada grupnya. oke. Nama grupnya D12. Di 12. Dia punya grup juga berarti Ada, ya. iya. Eminem. Bukan recordsnya ya, bukan ya? Hah? Records. Record label. Tempat, iya. Record label kan ininya badannya. Oh iya badannya. Bukan Badan institusinya. beda sama yang tadi ya? Beda, itu grupnya dia memang. Oh, grupnya Dari dia. waktu dia masih di kota Detroit. Mm-mm. Oh berarti kayak King Uya Kuya juga ya? Hah? King Uya Kuya Tofu? Oh iya benar, pintar juga nih. Makanya gue bilang nih mikirnya cepat. Cuma kecepatan. Iya. King Uya Kuya Iya. masuk rapper? Iya. Oh, oke. Salah satu kiblat motivasi juga gak King Uya Kuya untuk musik? Motivasi untuk produktif berkarya iyalah pastilah Iya. motivasi. Tapi maksudnya kalau yang gue ingat dulu memang Tofu grupnya dia. Iya. Tahu nggak lagunya? Hidup cuma sekali, satu kah? Dan pikirkan lagi, itu kan ya. Itu Mantap. sampai Mas Igor yang bener gak sih pada saat zaman-zaman sekolah SMA di tembok rumah itu ada poster tofunya. Itu tembok rumah ya, tembok kamar Tembok aja kamar pakai poster tofu, sih. Kagak punya, gue nyari di mana poster Tofu zaman dulu. ngeprint sendiri. Enggak sampai ya? Enggak juga sih, tapi gue dengerin. Waktu gue SMA gue dengerin macam-macam Iwake. Iya. Oh iya, ada Iwake. Star Rap. Apalagi ya dulu. Dulu ada waktu gue zaman gue SMA T5 tahu. Tiba dia ada Nah, terucap kau berikan, kau datang mengisi hidup. Iya. Teng tong. tenong itu dia. Itu ya T5 itu legend-legend lah ya. Abi Mesak. Obi Mesak. Obi Mesak. Iya. Hah, itu bukan nyanyi. Taruh aja Dian Pramana Putra sekalian gitu apa Krisya. Enggak itu udah kejauhan. Makanya. Mas Igor, oke lah. Berarti apa dah serba-serbi di dunia rap seru juga ya. Seru banget. Oh ya, ada cara ini nggak ngetos beda kalau misalnya ketemu anak rap seperti apa? Kan kalau pejabat ya begini, Nah. ya kan ya. Kalau bapak-bapak bercandaan salaman, tapi disumpulin sama batu es kan. Gini, kan. Tapi ada nggak cara ngetos atau salaman yang istilahnya ini anak rap banget nih, kode Morse lah. Kode Morse gitu. Lu minta diselamatkan apa Iya. gimana? Ada gak? Misalnya gini atau gini atau Bebas aja, biar asik aja. Coba kita misalnya gini. Iya. Sini, balas. Gini. Oh gimana? Gini. Tarik. Tak. Oh itu Gini caranya. ya. Enggak juga, itu iseng aja gue maksud gue. Coba. Kagak ada ya, khususnya gimana misalnya kalau rapper sama rapper ya WhatsApp men ketemu gitu. Oh gini, set gitu ya. Iya. Kalau yang gini yang gini-gini, kan biasa ada yang salaman, abis salaman dia begini nih. Bisa juga, maksudnya itu kan respect. Oh Respect. oke. Iya. Tapi maksudnya asik aja, maksudnya nggak usah juga dikit-dikit kemana-mana ketemu, ya apa kabar? Ya itu ntar jadi kelihatan so asik ya. Iya. Iya kan Mas Igor ya. Ya, sebenarnya ya, pada dasarnya biasa aja gitu asik. Kadang-kadang lu ketemu teman juga dari jauh kalau nggak bisa seberang jalan kayak, woi gitu aja juga bisa. Iya, ya sekedar inilah ngasih kode manggut gitu ya. Ketemunya istilahnya. Wah, berarti serba-serbi dunia permusikan, dunia aktor juga,
family time juga, ya kan ya, penulis juga, serta bapak-bapak yang sepertinya sama kayak bapak-bapak yang lain nyiram tanaman pada saat sore, iya juga dilakuin oleh Mas Igor. Itu semua terkandung dalam Mas Igor semua ya, ada di situ semua ya Mas Igor ya. Oke, sebelum closing kita enaknya nanti kita sekarang kita yang namanya cicet rap battle. Oh iya, rap battle. Boleh. Oke, boleh. Kalau misalnya rap itu harus ada temanya nggak? Bebas sih, lu bisa langsung serang aja lawan lo. Oh, serang lawannya. Oh iya, kayak gitu ya. Oke, siap. Boleh dah untuk 3 bait lah, ya kan ya. Tiga kali saut ya. Semisal seperti itu. Oke, boleh dimulai. Sebelum kita closing, kita adanya namanya rap battle antara Igor Seikoji dan juga saya sendiri. Silakan the music. Ya. Cek 1 2 1 2. Dalam freestyle rima bisa langsung aku rapal. Keluarkan lirik tanpa perlu aku hafal. Bisa freestyle terus, jaga sampai nanti batal. Makanya lo dental flossing jangan pakai rantai kapal. Apapun ocehanmu aku tanggapi, tapi sekali ditanggapi jangan kau hianati. Kau bersedih ketika engkau melihat aksi seperti ini. Hei Seikoji, Anda jangan berisik, palamu sudah kayak biji. Oke. Udah. Next. Oh, next gue lagi. Oke, cek. 1 2 1 2 1 2. Ya, sekarang gua freestyle mesti battle sama Dustin. Langsung aja bisa diaminin. Ini gua nggak tahu ini orang apa bukan. Perkara freestyle semuanya langsung bisa dikeluarin ya. 1 2 1 2 3 4. Kalau masih bisa freestyle gua masih sempat. Langsung keluarin kata-kata amba di tempat. Gue sama dia udah jauh kagak dekat. See you my man. Oke, terima kasih untuk mencoba mengerti kali ini bersama saya dan juga Igor Seikoji dalam acara mencoba mengerti kali ini. Semoga Anda bisa menyerap daging karena ini semuanya berisi tanpa kulit. Jangan lupa subscribe langsung channel YouTube-nya Majelis Lucu Indonesia. Kita tunggu apapun yang ada di sini, apapun keluh kesahmu, apapun opinimu, kita akan tanggapi di kolom komentar. Oke, see you next time and bye bye for tomorrow in the mencoba mengerti. The music. Masih kan? Siap. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cek itu. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak tuh. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Iya. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.